Bu. Oke guys, ini panda. Kemudian di sana ada kalajengking, dan terus di sini ada yang sudah berbunga, apple blossom pink. Apple blossom pink, dan sebelah situ apple blossom white. Oke guys. Ini namanya apa, Bu? Ini namanya apple blossom pink. Itu contoh bunganya. Oh gitu. Dan ini kan baru diremajakan. Tetap aja dia bunga bawaan dia nerusin. Oh gitu. Tetap berbunga. Dia tadinya mau berbunga, tetapi kita sempat kita potong untuk kita remajain. Namun tetap melanjutkan pembungaan. Itu bunganya. Namanya apple Blossom pink. blossom pink. Ya. Tuh. Coba close. Ini apple blossom pink. Terusnya dari bawah. Wah, pinknya di bawah, dari bawah baru kelihatan. Ya, ini sebelahnya juga ada Ini apple blossom pink. apple blossom pink. Kalau itu apple blossom white. Semuanya pada mau berkembang ini, Bu ya. Ya, bunga bawaan. Oh, bunga bawaan itu ya. Artinya tetap aja. Iya, iya. Itu yang kiri juga banyak calon-calon bunganya. Iya. Ini calon-calon bunganya. Ini kalau ini apple blossom. Oh, Ini putih polos. wah. Apple blossom pink. Apple blossom white. Apple blossom white. Nih bunganya. Udah banyak. Iya. Ya. Pemiliknya. Ini calon Masih bunga. kuntumnya kan? Ini masih kuntumnya. Ini yang sudah mekar. Jadi untuk warga Jambi tentunya khusus ya, kalau mau mencari bunga anggrek tidak perlu jauh-jauh, di Pasir Putih juga ada, di tempatnya kebun anggrek. Itu untuk yang panda dan kalajengking. Itu berdekatan, Bu ya, panda kalajengking ya. Sebenarnya itu sudah minta tolong turunin, diremajain lagi. Oh, Sudah ketinggian jadi bengkok-bengkok ya. oh, sudah terlalu tinggi. Iya, panen bunganya susah, dia juga bengkok-bengkok. Makanya kita bisa menikmati itu 2 tahun sampai 2 tahun setengah, kemudian kita remajain lagi. Dan kita remajain lagi itu kita dapat double bibit. Oke. Para pemirsa yang ada di rumah, mungkin bukan hanya di kota Jambi saja, namun untuk di seluruh Indonesia, bisa saja kalau Anda ingin memesan anggrek. Ini di sini ada anggrek kalajengking, kemudian ini panda. Ya di sini banyak sekali ini ya, panda. Kemudian kalajengking, kalajengking merah ya biasa sebutannya. Apple blossom white. Nah itu yang ini apple blossom white. Kalau itu game story. Ya, ini banyak sekali. Nanti saya juga di sini akan kirimkan sekaligus untuk alamatnya. Terutama mungkin untuk bisa kontak person, saya buatkan di sini nomor handphonenya. Oke guys. Anggrek Jambi apa, Bu, namanya? Sologen aspherata. Ini adalah Sologen aspherata. Ya, kalau untuk yang di lingkungan sini, sebelah sini, artinya ini ada 3 macam. Kalajengking, kemudian panda,
Panda Douglas ya. Dan ini Solojin. Ya. Ini tempat perkebunan anggrek Bu Meti. Yang baru kita wawancara ini adalah Bu Meti. Putih juga tidak, itu. bukan untuk komersil, jadi Oh, ini anggrek Jambi juga. anggrek Jambi juga. Nanti di situ ada anggrek Jambi yang bagus, yang Oh, itu, gitu. yang bunga di dalam. Oh iya, nanti itu kita tahap selanjutnya. Iya. Bu. Iya. Di batang bawah yang memang masih ada hijaunya, bisa kita dijadikan bibit. Nanti dia bisa keluar tunas seperti ini. Nih, seperti ini. Itu tunasnya ya. Ya nih kayak gini kan. Nah, jadi anggrek itu sampai titik terakhir pun masih dia memberi kehidupan. Dan ini bisa kita jadikan bibit nanti. Oh, ini adalah sisa dari yang Batang kita- bawah. Batang bawah ya. Batang bawahnya kan ada yang bagian bawahnya kan sudah coklat, tetapi Iya. ada sisa sedikit yang ada hijaunya. Nah, itu Iya. masih bisa dia mau bertunas. Oh, gitu Bu ya. Nah, begitu juga kalau yang ini Bu ya. Kalajengking ya. Kalajengking, Jim Story, Jim Berta Story. Braga. Begitu juga ya. Terus kalau untuk cabangnya itu hanya satu Bu ya. Ya, kan ini namanya anggrek monopodial. Monopodial itu artinya dia tumbuh lurus ke atas. Oh, satu. Beda dengan dendrobium, itu namanya simpodial. Dia beranak dari samping. Dia berbanyakan dengan anakan. Kalau dendrodium itu ya. Dendrobium ya. Kalau dendrobium itu perbanyakannya bisa melalui anakan, bisa melalui silangan, bisa dengan kultur jaringan. Nah, kalau yang monopodial bisa juga sih dengan kultur jaringan. Tapi di stek juga bisa. Oh, gitu. Jadi stek kalau tingginya 3 meter kan bisa dapat 3 Iya. bibit. 3 bibit, sisanya ini Bu ya. Artinya 3 tahun kita menunggu. Oh, gitu. 3 tahun kan? Iya. 3 tahun kita mendapatkan 3 bibit dari satu pohon. Terus kalau untuk jarak dari Jarak satu 10 ke dua, cm. 10 cm. Sebenarnya kalau untuk bibit ya karena batang bawah kita harus rapetin karena dia memang kan batang bawahnya lagi agak stres, beda dengan batang atas. Jadi bisa 5 cm, bisa 10 cm. Nah, gitu Bu ya. Terus kalau yang seberangannya itu? Itu sama juga. Sama ya? Yang kalajengking kan? Iya. Yang ini antara yang satu ini sama yang kesini Oh, jadi jaraknya? Iya. antar ini sekitar ya 15 sampai 20 cm. Oh, gitu ya. Jadi antara Antar batang. ini sama sini ya gitu ya. Ini kan antar batang. Iya. Kalau yang itu antar baris. Oh, ini kan baris satu. Antar baris itu 5 sampai 10 cm. 10 cm. Kalau antar batang itu 15 sampai 20 cm. Oh, gitu ya. Baik. Ya. Ini kalajengking merah. Kalajengking merah atau Jim Story. Jim Story. Golongan arachnis. Golongan Arachnis. arachnis. Berarti ini dari mana nih? Jambi Ini juga? Enggak, ini silangan. Ini Silangan? anggrek hibrid. Hibrid. Anggrek silangan. Oh, hibrid. Nah, ini tadi yang anggrek panda kalau kita mau nanam dia cuma ukurannya 60 cm. Ini baru 1 bulan yang lalu. Ini kenapa 60 cm? Karena memang bibit yang baik itu ukurannya 60 cm. Karena nanti kalau umur dia mulai berbunga itu pada umur 10 sampai 1 tahun. Begitu umur 10 atau 1 tahun itu sudah 1 meter. Nah, begitu 1 meter dia mulai berbunga, kita lihat di sini ada sampai 2 meter lebih kan? 3 meter sekitar gituan ya. Nah, itu sekitar 3 tahunan. Jadi kita menikmati bunganya 2 tahun. Menikmati bunga Panda Douglas ini dari mulai tanam Usia 1 tahun? Sisakan 1 tahun, 2 tahun. Begitu umur 1 Tahun tahun kedua, ketiga full ya. Kedua, ketiga kita bisa menikmati sampai 2,5 tahun juga bisa. Oh, gitu ya. Kemudian kita remajakan lagi, malah kita juga dapat bibit double. Oh, gitu ya. Ada batang atas dan ada batang bawah. Ini kalau begini sampai 2 meteran Bu ya? 2 meter lebih kan? 2 meter lebih berarti kan dibagi 60 cm jadi berapa itu Bu ya? Bisa Dan 2, bisa 3. Sisanya tadi yang kita lihat yang di belakang itu Bu ya? Gitu. Gitu. Nanti biasanya kalau 60 cm
Tadi kita kan ngambil tidak berbunga. Begitu kita tanam, kira-kira 1 bulan lebih dia mengeluarkan tunas bunga. Itu bunga bawaan. Dan dia bisa melanjutkan bunga berbunga. Bunga bawaan. Seperti itu. Nih, seperti ini dia berbunga. Ini umurnya sudah 4 bulan. Ini 4 bulan kan bunga bawaan. Jadi kalau bunga bawaan tuh tidak sesubur kalau bunga yang memang dia mulai berbunga. Ini bunga bawaan jadi dia agak kurus. Nanti kalau sudah 1 meter dan pemupukannya nih, baru dipupuk kemudian disabut tuh gerut-gerut dan tangkai bunganya juga panjang. Oh begini ya jadinya ya. Ini yang baru dipupuk lagi kan, jadi ini ini setiap baru per 2-3 bulan sekali kita kasih lagi pupuk dan sabut. Intinya kelembapan tinggi, cahaya 100%. Oh gitu ya. Kuncinya cuma itu kalau panda. Maunya tidak terlalu. Panda Douglas. Panda Douglas. Jadi untuk media tanam itu awalnya langsung tancapkan ke tanah. Kemudian sekitar sedalam lebih kurang 1 cm. 1 cm. Kemudian kita kasih sabut. Kemudian timpa lagi dengan pupuk kandang. Kemudian kita tutupi lagi dengan sabut. Oh gitu ya. Berarti ini yang di atasnya adalah sabut yang kedua Bu ya? Iya, sabut kedua. Kenapa ditutup lagi ya? Biasanya kan kalau hari hujan atau kita penyiraman, dia kan erosi. Jadi kita tutup lagi dengan sabut. Namun akarnya tetap ke bawah kan, tetap aja dia mendapatkan nutrisi dari pupuk kandang itu. Bukannya kalau memang kalau namanya anggrek ini Bu, di medianya itu full tergenang air kayaknya tuh di dalam tuh jadi di dalam bukan itu tergenang, dingin. tetapi dia menyimpan. Oh, menyimpan ya, menyimpan air sehingga, gitu ya. Sehingga kenapa sabut gitu ya? Kenapa tidak yang lain? Bisa juga yang lain pakai genten, pakai apa? Tapi penyimpanan airnya kan tidak sebanyak seperti sabut digunakan ya. Tidak sebanyak sabut. Jadi kalau sabut itu dia begitu dia panas, dia penyimpanan airnya banyak, kan sedikit-sedikit dia mengeluarkan penguapan. Artinya di sekitar tanaman akarnya itu tetap lembab dan tetap kelembapannya bagus. Namun gitu ya. cahaya untuk pembungaan harus 100%. Ini Panda Douglas. Ya, itu Panda. Begitu cara perawatannya. Kemudian setelah kita berikan pupuk ini, kemudian berapa lama lagi Bu waktunya untuk kita berikan pupuk lagi? Ya 2-3 bulan. Kemudian jangan lupa sekali-sekali kita harus, ini kan ada hamanya. Hamanya itu tidak lain tidak bukan adalah semut. Karena anggrek ini kan manis semut. Jadi sekali-sekali kita semprot dengan insektisida seperti decis atau sepin boleh. Sehingga pembungaannya tidak terganggu. Itu Panda Douglas sampai yang di sudut sana ya. Luar biasa. Kalau untuk tahap penyiramannya gimana Bu? Penyiramannya pagi sore. Tapi kalau sudah jadi, kalau dia umurnya sudah 1 tahun, artinya akarnya sudah kuat, kelembapannya sudah stabil, itu 1 hari sekali. Kecuali hujan tidak usah nyiram. Oh hujan tidak perlu lagi ya? Tidak perlu lagi.